Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Penginjil yang membersihkan bait Allah. Penyalahgunaan bait Allah menjadi sorotan Tuhan Yesus dalam tindakannya saat itu. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat orang beribadah kepada Allah menjadi ajang komersialisme, tempat mengeruk keuntungan pribadi. Hari Paskah merupakan momen bagi keluarga Yahudi yang berada di perantauan untuk datang ke Yerusalem. Masa-masa itulah bait Allah dipenuhi orang. Namun para pemimpin agama Yahudi justru makin memadatinya dengan mengizinkan pedagang hewan dan penukar uang berniaga di halaman bait Allah. Menurut mereka itu demi kenyamanan para pendatang, sehingga tidak perlu membawa hewan kurban dari tempat jauh. Selain itu untuk mencari dana guna memelihara bait Allah. Padahal halaman bait Allah adalah tempat beribadah bagi orang-orang non-Yahudi. Namun para pemimpin agama Yahudi mengubah keheningan tempat ibadah menjadi hiruk-pikuk pasar, menyalahgunakan wewenang demi mengais keuntungan pribadi atau golongan. Mereka tidak peduli pada orang yang mengalami kesulitan beribadah. Padahal tujuan orang datang ke bait Allah adalah beribadah. Tidak heran bila Tuhan Yesus marah dan mengusir para pedagang dari situ. Catatan, Yesus bukannya kalah mengubrak-abrik para pedagang. Bersama para murid disaksikan banyak orang. Beliau datang ke bait Allah membawa dagangan dan meja penukar uang. Sementara orang banyak bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan. Tiba-tiba Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja penukar uang dan barang dagangan. Sebuah drama simbolik. Mereka para elit agama mengenal tindakan simbolik ini dengan baik. Yesaya 20, Yeremia 13 ayat 1 sampai 11, Yeremia 19 ayat 1 dan 13. Tindakan Tuhan Yesus mengundang pertanyaan orang-orang Yahudi mengenai otoritas yang beliau miliki hingga berani bertindak demikian. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak mau memperlihatkan tanda ajaib seperti yang mereka inginkan. Beliau menyatakan bahwa mujizat akan terjadi pada saat kebangkitannya. Tubuhnya yang dikorbankan membuka jalan bagi kehadiran Allah di dalam hidup manusia. Selain memperdamaikan Allah dengan manusia melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus juga memenuhi manusia dengan Roh Kudus dan membuat manusia menjadi bait Allah yang hidup. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Melalui bacaan hari ini, Tuhan mengingatkan kita bertumbuh di dalamnya, bertumbuh di dalam kasih. Tuhan membuat kita selalu berusaha mengarahkan kiblat hidup hanya kepadanya. Kita juga sadar diri bahwa kita berpijak pada dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Beliaulah yang mengorbankan diri bagi kita. Maka jadilah tempat tinggal Tuhan Allah Roh Kudus. Kuduskanlah dirimu, janganlah menjadikan tubuhmu tempat bersemayamnya dan bersarangnya dosa dan kesalahan. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.